warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik studi kasus, kondisi sosial dan budaya peserta didik yang beragam. Baik, yang pertama yaitu deskripsi kasus. Di sebuah madrasah ibtidaiyah, peserta didik berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang sangat beragam, dengan beberapa siswa yang berasal dari keluarga miskin dan tidak memahami banyak konsep agama secara mendalam. Guru merasa kesulitan untuk menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam dengan cara yang dapat diterima oleh semua siswa. Berdasarkan deskripsi kasus tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu masalah yang pertama, bagaimana cara guru mengatasi latar belakang sosial dan budaya peserta didik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masalah yang kedua yaitu, apa strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka dapat memahami materi yang disampaikan. Dan masalah yang ketiga yaitu, apakah perlu adanya pendekatan yang berbeda untuk siswa dengan latar belakang sosial yang berbeda? Bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus pendekatan menghadapi keragaman sosial budaya siswa. Nah, yang pertama itu ada teori pendekatan konstruktivisme dari Vygotsky dan Piaget. Nah, pada pendekatan ini yaitu siswa belajar lewat pengalaman dan interaksi sosial. Nah, guru bisa membantu siswa sesuai kebutuhannya, misalnya memberikan penjelasan tambahan buat yang belum paham atau melibatkan siswa yang sudah paham untuk membantu temannya. Nah, yang B yaitu pembelajaran diferensiasi dari Tomlinson, yaitu guru menyesuaikan materi dengan cara belajar dan tugas akhir sesuai kemampuan siswa. Contohnya pada materi yang disesuaikan dari cerita sederhana sampai bacaan yang mendalam. Metodenya ini bisa dilalui dengan diskusi, main peran, atau pakai media visual. Nah, hasil belajarnya itu juga bisa dijadikan sebagai poster, ringkasan, atau sebuah presentasi. Nah, yang C yaitu pendekatan konseptual, yaitu materi yang dikaitkan secara langsung dengan kehidupan kenyataan siswa. Misalnya nilai kerja keras bisa ditekankan ke siswa dari keluarga sederhana, sementara siswa dari keluarga lebih mapan bisa diajak membahas soal tanggung jawab dan kontribusi sosial. Nah, kesimpulan dari analisis tersebut yaitu menghadapi keragaman, guru perlu kreatif dan fleksibel. Lewat pendekatan konstruktivis, diferensiasi, dan kontekstual, guru bisa membuat pembelajaran yang lebih bermakna, adil, dan inklusif. Caranya yaitu bisa lewat storytelling. Semua siswa mempunyai ruang untuk belajar sesuai kebutuhan dan latar belakang masing-masing. Selanjutnya yaitu alternatif solusi berdasarkan masalah yang pertama, yaitu yang pertama dapat menyesuaikan metode pembelajaran. Di sini guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran secara fleksibel dan kontekstual, seperti pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus yang relevan dengan latar belakang peserta didik. Yang kedua yaitu pelatihan guru tentang sensitivitas budaya. Di sini memberikan pelatihan kepada guru agar lebih peka dan memahami keberagaman budaya peserta didik serta mampu mengelola kelas dengan pendekatan yang menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu penggunaan media dan sumber belajar yang beragam. Di sini kita dapat memanfaatkan berbagai media berbasis digital maupun konvensional dalam pembelajaran seperti video, cerita, dan artefak budaya dari berbagai daerah dan kelompok sosial dalam Islam untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya, mendorong diskusi dan dialog antar budaya. Di sini siswa dapat diajak berdiskusi dan melakukan dialog terbuka tentang perbedaan sosial dan budaya di dalam kelas secara konstruktif untuk menghilangkan prasangka negatif. Di sini kegiatan seperti ini dapat pertukaran pendapat, bermain peran, dan proyek kelompok lintas budaya yang sangat membantu. Nah, selanjutnya yaitu analisis berdasarkan masalah yang kedua, yaitu yang A, strategi storytelling dan role play. Nah, guru ini dapat menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam melalui metode storytelling atau bercerita dengan gaya yang menarik, menggunakan intonasi suara, ekspresi, dan alat bantu seperti gambar toko atau ilustrasi. Nah, yang B yaitu pembelajaran kooperatif, yaitu dapat dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok
heterogen, yaitu terdiri dari kelompok siswa dengan kemampuan, latar belakang sosial, dan pemahaman agama yang berbeda. Nah, melalui diskusi kelompok ini, siswa menjadi lebih paham, dapat membantu teman-temannya yang kurang memahami. Yang C yaitu penggunaan visualisasi. Nah, pada materi SKI ini seringkali terasa abstrak bagi siswa, terutama bagi yang belum memiliki pemahaman agama yang cukup. Nah, oleh karena itu, guru dapat menggunakan alat bantu visual seperti penyebaran Islam, gambar tokoh, timeline sejarah, video pembelajaran, atau melalui PPT interaktif. Misalnya ketika menjelaskan mengenai perjalanan Wali Songo, guru dapat menunjukkan peta Jawa yang menandai daerah penyebaran dakwah. Visualisasi ini dapat membantu siswa untuk lebih mudah mengingat fakta sejarah karena mereka tidak hanya mendengar tetapi melihat dengan nyata. Kemudian alternatif solusi ketiga yaitu yang pertama pendekatan diferensiasi, yaitu guru menyesuaikan cara mengajar sesuai kebutuhan siswa yang masih kurang paham diberi penjelasan sederhana, sedangkan yang sudah paham diberi tugas tambahan. Yang kedua ada media kontekstual. Media kontekstual ini menggunakan gambar, video, cerita tokoh Islam atau permainan agar mudah dipahami oleh seluruh siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini membuat kelompok heterogen supaya siswa yang paham bisa membantu temannya. Guru tetap membimbing agar setiap siswa berkontribusi. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan humanistik dan empati. Guru memahami kondisi siswa, tidak memberi tugas yang memberatkan biaya, dan memberi apresiasi atas usaha mereka. Yang kelima yaitu mengaitkan dengan kehidupan nyata. Kisah tokoh Islam dihubungkan dengan sikap sehari-hari seperti gotong royong, tolong menolong, dan hormat orang tua. Kemudian rekomendasi solusi. Dari berbagai alternatif tersebut, solusi terbaik adalah kombinasi antara diferensiasi dan kontekstual yang dilaksanakan melalui strategi kooperatif. Jadi diferensiasi ini memungkinkan setiap siswa belajar sesuai kebutuhannya. Kemudian pendekatan kontekstual membuat materi lebih bermakna karena dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan strategi kooperatif mendorong interaksi antar siswa sehingga tercipta suasana belajar yang saling menghargai. Jadi di antara alternatif tersebut itu bisa membuat belajar lebih efisien. Yang terakhir yakni refleksi kelompok. Yang pertama yaitu menyadari bahwa keragaman sosial dan budaya peserta didik bukan hambatan, melainkan peluang untuk pembelajaran yang lebih inklusif. Yang kedua, guru perlu kreatif memilih strategi yang sesuai dengan kondisi siswa dan peka terhadap latar belakang mereka. Yang ketiga, teori konstruktivisme, diferensiasi, dan kontekstual dapat saling melengkapi untuk mengatasi perbedaan siswa. Dan yang terakhir, materi SKI dapat menjadi sarana menanamkan nilai kehidupan dan karakter, bukan hanya pengetahuan sejarah saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.